Rasulullah. Ada yang mukim di teras-teras masjid, dikenal dengan nama Ashabus Suffah. Ketua pesantrennya bernama Abu Hurairah. Pesantren itu udah ada mulai zaman Rasulullah, dan yang mondok di pesantrennya Rasulullah, santrinya juga dari jauh-jauh. Ada santri yang berasal dari Jerman, namanya Suhaib Ar-Rumi. Ada yang berasal dari Persia, Iran, namanya Salman Al-Farisi. Ada yang dari Afrika, namanya Bilal bin Rabah. Makanya kiai itu kalau sudah kiai beneran, salah satu tandanya yang mondok dan nyantri kepada beliau itu berasal dari jauh-jauh. Itu tandanya kiai tenanan. Kalau masih lingkup sa-RT, yo rondok kiai. Sehingga dari masjid itu Rasulullah bersabda, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Karena di situ Rasulullah membangun pesantren, menyebarkan ilmu, mengajar tentang agama kepada para sahabat dan santri-santrinya. Maka tempat itu menjadi taman surga. Artinya jamaah sekalian, insya Allah semua pondok pesantren yang jalurnya lurus, yang jalurnya benar, itu akan diangkat oleh Allah dan masuk ke surga. Itu Rasulullah sendiri yang menjamin. Lah penghuninya siapa? Ya yang nyantri di situ, yang ikut kiprah di situ, termasuk yang ikut nyumbang tadi. Nyumbangmu meng 2.000 yang ngemper. Sehingga para jamaah, walaupun Makkah itu ada Ka'bahnya, tapi barokahnya lebih besar Madinah. Rasulullah berdoa, Allahumma ja'al bil Madinah bi'afai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikanlah Madinah ini barokahnya 2 kali lipat Makkah. Kenapa Madinah lebih barokah daripada Makkah? Karena Madinah itu simbol ilmu pengetahuan, sedangkan Makkah itu simbol ibadah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang, Madinah itu simbol ilmu, Makkah itu simbol ibadah. Ilmu sama ibadah lebih utama mana? Ilmu. Karena al-ilmu bila amalin yakun, wal amalu bila ilmin la yakun. Ilmu tanpa amal masih tetap jalan, masih tetap ada, masih tetap terjadi. Tapi amal ibadah yang tanpa ilmu nggak akan pernah terjadi dan tidak akan sah. Nah, para jamaah sekalian, istri Rasulullah yang diajak untuk mendampingi Rasulullah mengasuh pesantrennya itu adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Di antara istri-istri Rasulullah yang diajak mendampingi untuk mengasuh pesantren itu Sayyidah Aisyah. Maka Sayyidah Aisyah itu istri yang paling dicintai sama Rasulullah. Inna ahabban nisa ilayya Aisyah wa inna ahabbar rijal ilayya abuha. Sesungguhnya wanita yang paling aku cintai itu adalah Aisyah, dan sesungguhnya laki-laki yang paling aku cintai itu bapaknya Aisyah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Halo? Kenapa Aisyah paling dicintai oleh Rasulullah? Apa karena kecantikannya? Memang Sayyidah Aisyah cantik, tapi kalau urusan kecantikan, Sayyidah Aisyah itu masih kalah cantik sama Sayyidah Sofia. Kan dalam sejarah begitu, nggih? Sama nggak ngerti ya wis nyauto nggih lho, urusane ben cepet. Ini saya nanti jam 2.20 harus sudah take off pesawatnya. Makanya tek 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 tek, tek tanpa basa-basi. Saya pakai metode Jogja, dijujuk saja. Gak ngerti ya wis pokoknya nyaut nggih. Di antara istri Rasulullah dalam sejarah itu yang paling cantik kan Sayyidah Sofia, ngoten nggih? Ya ngono, ben ora ketara gobloknu.
paling cantik itu Sayyidah Sofia, sampai jadi istilah orang Arab. Perempuan dikatakan cantik itu kalau sudah kayak Sofia. Kalau masyarakat sekarang menamakan anak Sofia itu gengsi, ganti Sepia. Saya ulang, tapi apa jenenge saya ikutin ya soulmate. Ustadznya nggak usah aneh-aneh. Pengen ngetren ini nggak usah pakai kayak gitu. Buktikan dengan kinerja dan prestasi serta kualitas, otomatis ngetren. Sekarang ini aneh-aneh, pengen tenar, pengen terkenal, bikin nama yang kontroversial. Ini namanya kontroversial, nih pidatonya orang mutu, ya nanti senengin wong. Sampai habis saya ikutin, ya saya ikutin, soulmate bareng. Itu mengkhianati bapak yang bikin nama. Tapi habis saya ikutin pedangnya agama. Soulmate artinya apa? Acur ya Ben. Qurannya jelas, wala tanabazu bil alqab. Quran wes ngeleng notok. Nesu ya ben minggat ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Di Arab perempuan dikatakan cantik itu kalau kayak Sofia. Jamilatun min ba'id, qaribatun min jamilatun min ba'id, malihatun min qarib, atwaluhunna idza qamat wa a'dhamuhunna idza qa'adat. Kalau berdiri nampak tinggi gitu. Perempuan cantik itu ukuran orang Arab begitu. Tanpa pakai istighosah menang 4-0. Begitu final di istighosahi kalah 0-3, kapok. Lewong sepak bola itu bukan dunia langit kok diisi gosai. Sepak bola itu kan dunia skill, kompetitif, dunia ngerti apa ya tidak main. Dunia kemampuan. Ayo istighosahono ping 100 ngundangno Kiai 1000 kumpulke no lapangan. Istighosahono ping 100 lek kesebelasan Lampung Tengah musuh no Real Madrid panggah remek. Mohon maaf, kalau dunia barat itu kakean ikrok tanpa bismi rabbik, sehingga terjadilah apa yang disebut abad berdarah kayak sekarang ini. Teknologi yang kebablasan, informasi yang tanpa batas, kadang sulit dikendalikan. Hati-hati anak-anak kita yang laki, banyak yang mohon maaf baru SMP udah nggak mau ngaji, terkena narkoba. Yang perempuan kadang kecelakaan, kena imbasnya pemilu, perkawinan hamil dahulu. Maka paling selamat anak itu ditaruh di pondok pesantren. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa yang diwariskan di pondok pesantren? Ini saja yang saya sampaikan. Yo maksudnya ini Bu, saya campur bahasa Jawa nggak apa-apa nggih? Iya, wong ketok ya burek-burek. Kan sama bureknya. Tolong didengerin Bu. Ibu jangan melotot gitu dong kalau ngeliat aku. Aku jadi gak enak. Ibu, hari ini Ibu boleh memandang aku. Karena emang aku diundang kemari bukan cuma untuk didengerin, boleh juga dipandangin kok. Tapi jangan kayak gitu dong. Ibu boleh pandang aku, tapi jangan sampai punya perasaan aneh-aneh. Takut aja sih, takut ada yang punya perasaan kok suami aku tidak seganteng Kiai ini. Ibu harus nyadar, kan wajah ibu juga tidak secantik istri aku. Dan gak level lah. Ilmu pengetahuan itu
itu nggak boleh lepas dari nilai-nilai keimanan. Iqra nggak boleh pisah dari bismi rabbik. Allahumma shalli ala Muhammad. Bagaimanapun sumbernya adalah iman. Untuk mencetak generasi yang solih-solihah, modal utamanya iman. Makanya isyarahnya ayat Quran, amanu wa amilus, semangat, amanu wa amilus solihat, beriman dan banyak beramal soleh. Ini artinya gini Bapak Ibu, kalau ada amanu maka yang timbul amilus solihat. Kalau nggak ada amanu nggak akan terjadi amilus solihat. Kalau ada imannya, yang dilakukan amal-amal kebaikan. Kalau nggak ada imannya, nggak bisa melakukan kebaikan, sehingga berbuat jahat, melakukan maksiat. Kenapa seperti itu? Nggak ada iman, maka nggak pernah terjadi. Copet beraksi kok baca niat dulu. Ono arep nyopet kok baca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul nyopeta sunatan lillahi ta'ala. Gini loh, apapun yang keluar dari manusia itu sumbernya dari dalam. Ucapan, perilaku, perbuatan yang dilakukan manusia itu sumbernya dari dalam iman yang ada di hatinya. Kalau sumbernya dari dalam baik, keluar lewat ucapan pasti ucapan baik, keluar jadi perbuatan pasti perbuatan baik. Kalau sumbernya dari dalam jelek, keluar lewat ucapan pasti ucapan jelek, keluar jadi perbuatan pasti perbuatan jelek. Saya sering kali contohkan, kalau sumbernya dari dalam baik, sekalinya bersin, spontan, yang keluar apa? Yo, iki wong spontan sing ora spontan yo ngene. Halo? Kalau sumbernya dari dalam baik, begitu bersin, yang keluar ucapan apa? Alhamdulillah, karena sumbernya dari dalam baik. Tapi kalau sumbernya dari dalam jelek, sekalinya bersin, bukan alhamdulillah, tahu isi, soto, karena sumbernya dari dalam departemen perbadokan. Orang kalau sumbernya dari dalam baik, lagi jalan kok kesandung, jedet, yang keluar apa? Innalillah, astagfirullah, ya Allah, gitu. Tapi kalau sumbernya dari dalam jelek, jalan kesandung, cetet, yang keluar yuk binatang-binatang berkaki empat. Gak usah dicontohin, siapa ngomong asu mah. Ora usah contoh. Pokok hewan sikil papat menaik. Jadi otomatis gini loh. Tak kasih gambaran biar mudah dipahami. Ibarat yang keluar dari cucuknya ceret, itu ya apa yang menjadi isinya ceret. Demikian pula yang keluar dari cucukmu. Ya apa yang menjadi isimu? Ayo dijawab. Kapan gak dijawab? Tak wisi langsung domal. Ceret kalau dalam isinya teh, disuntik dari cucuknya pasti keluar. Nah gitu dong. Ceret kalau dalam isinya kopi, disuntik dari cucuknya pasti keluar. Yang kenceng ceret kalau dalam isinya jahe, disuntik dari cucuknya yang keluar. Yang kenceng ceret kalau dalam isinya susu, disuntik dari cucuknya pasti keluar. Kalau yang keluar susu mesti loro. Kalau susu itu mesti loro. Kalau cuma satu namanya su. Nah iyo, kalau cuma satu namanya, kalau dua namanya, kalau tiga namanya. Saya jadi ingat pernah masuk kantin, ditanya sama pelayannya. Pelayannya cewek, cantik lagi. Aku tuh ditanya gini, Mas mau pesen minum apa? Tahu aku dipanggil Mas. Habis waktu itu aku nggak sarungan sih. Kaget muda loh. Pakai celana. Kan biasanya kemana-mana sarungan. Mohon maaf, Pak Camat, Pak Jabat, saya ini walaupun kayak gini juga sarjana. Artinya sarungan saja kemana-mana. Sarungnya harap kesasar urung, minimal harap nguyuh karo ngadeg selamat ora sido. Mesti dicincin prok ndoprok. Nah kalau celono celone ono, ustaz nganggo celono. Yang nguyuh mesti ngadeg kira-kira ora ngadeg. Harap ndoprok selaurane, nyoplok wegah. Ya penting kelereke ditarik seret, artinya dibrosot-brosot. Yang parah kadang rampung cewek, rampung pipis ora cewek, ceweknya nganggo obat, maksudnya obat abit gitu.
Ben. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku tuh ditanya gitu, Mas mau pesen minum apa? Aku jawab, susu Mbak. Dia nanya lagi, pakai es Mas? Ya mesti Mbak, susu tuh pakai es. Kalau nggak pakai es ya kuku. Ya wong susu ini mesti pakai es, susu lo pakai es. Kalau nggak pakai es namanya sama dengan nasi bebek, ini harus pakai bin, nasi bebek. Kalau nggak pakai bin namanya nasi. Dijawab Caret. Kalau dalam isinya dawet disuntek dari cucuknya pasti keluar banteri. Jangan Caret. Kalau dalam isinya uyuh disuntek dari cucuknya ya pasti keluar uyuh. Walaupun Joko ditulisi teh manis, tapi dalam isinya uyuh, disuntek yang keluar ya uyuh. Ya walaupun uyuh sama teh itu ya mirip, ya warnanya ya muntuk-muntuknya ya mirip, tapi beda. Artinya orang itu kalau dalamnya baik keluar pasti baik, kalau dalamnya jelek keluar pasti jelek. Allahumma sholli ala Muhammad. Tandanya simpel dan sederhana. Orang itu kalau udah benar-benar baik, meskipun dijelek-jelekin kayak apa, dia nggak akan marah. Halo. Contohnya ada mbah perempuan namanya Nenek. Punya cucu, masih belajar ngomong, cucunya masih terantanan dulu Bu. Lembahnya dijelek-jelekin nama cucunya. Mbah Heye, oyo ketek. Mbah Hele, oyo ketek. Mbah Heye, oyo ketek. Nggak akan marah. Masa putune itu ditapuk parut lambene? Ya ndak, malah dicenoli. Putune lucu. Ya nak ya, Mbah Oyo ketek. Mbah Oyo ketek. Mbah Oyo ketek. Jadi diloknya kayak ketek itu malah seneng. Karena hatinya udah baik, tapi hati lebih kadung bosok. Jangankan dia elek-elek, difitnah, didolimi. Ada orang ngelirik itu dia bisa tersinggung. Ada orang ngelirik itu tersinggung. Nesu-nesu karena PDW, ketemu orang ngelirik marah-marah dia. Lagi jalan, papasan sama orang ngelirik. Itu nesu-nesu, nyapo, lirak-lirik. Nantang kok ya, culek matamu bisa. Itu marah, padahal yang ngelirik tadi asli wong kero. Wong kero yang ngelirik orang ngelirik juga gak ngimim. Tapi karena hatinya udah rusak, lihat orang ngelirik itu dia tersenyum. Dia marah, tersinggung. Ada orang senyum ya katanya ngece, menghina. Makanya jangan kayak gitu. Kalau aku orangnya positive thinking, aku nggak suka kayak gitu. Aku suka husnudzon. Kalau ada ibu-ibu mbak-mbak yang senyum sama aku mengartikannya berarti dianya suka sama aku. Coba ngomong endel. Makasih. Nah orang itu kalau udah baik, walaupun dijelek-jelekin kayak apa, gak akan berubah jadi jelek, tetap aja baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang itu kalau memang dia mulia, walaupun direndahkan, dihina seperti apa, gak akan berkurang sedikit pun kemuliaannya. Sebaliknya, orang itu kalau hina, kalau rendah, dimulia-muliakan kayak apa, tetap aja dia hina, tetap aja dia rendah. Uang ini mulia, senajan didolimi, dikuyo-kuyo, difitnah kaya apa, tetap mulia. Uang ini remeh, senajan disunggi-sunggi, dipundi-pundi, diujo-ujo, disubio-subio, tetap remeh. Duit itu loh nek larang, nilainya gede, 1.000. Meskipun diinjak-injak, campur comberan, campur teletong, tetap 1.000. Duit 1.000 diumbul-umbul noy. Coba nggak 1.000, semproti minyak wangi tetap 1.000. 100.000, dikencingi lo tetap 100.000. Bu, duit 1.000 walaupun dikai minyak wangi tetap 1.000. Duit 100.000 walaupun diuyui tetap 100.000. Zaman milih ibu. 1.000 dikai minyak wangi, 100.000 diuyui, milih di. Oh, milih sing diuyui mau. Panjangnya sampean seneng diuyui. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kemudian berikutnya jamaah sekalian. Yo. Apa? Makanya yang diwariskan di pesantren itu apa? Ini kalau istilahnya sekarang, tak cucuk-cucuk kayak sini. Waktunya mepet. IQ, EQ, dan SQ.
intellectual quotient, emotional quotient, dan spiritual quotient. Understand? Makasih. Ayo bareng-bareng ayo. Makanya alumni pesantren itu harus bisa menjadi rijalul ummah. Itu loh bedanya wong pinter sing alumni pesantren sama orang pinter yang bukan alumni pesantren. Izin komandan. Orang pesantren itu kadang-kadang nggak punya gelar akademik yang katanya MM, mumet, muter-muter, moncat-mancit, mobat mabit. Ada yang SE, Sobo Embong. Ada yang ST, Serotok Tengi. Ada SAG, Sarjana Alam Gaib. Ada SPD, Sibuk Mulai Dewi. Ini ngono-ngono itu kan titelnya IR, Ireng Roto. Kiai-kiai itu nggak ada yang punya titel akademik, tapi mampu mengantarkan santri dan murid-muridnya menjadi orang besar, orang hebat. Gus Dur nggak punya titel akademik, Allahu yarham. Nggak punya titel akademik, tapi Gusnya diakui internasional, Gus standar internasional, keilmuannya diakui dunia. Sampai sekarang udah wafat itu, yang menziarahi kuburnya itu, tiap hari itu ribuan, rombongan bis ratusan tiap hari ke pesariannya Gus Dur. Sampean nanti kalau sudah mati, sing loro kuburanmu ono pirang gledekan. Makanya jangan mamang ya Pak ya. Ya jangan mamang. Kalau anak di pesantren nanti kerja apa? Anak di pondoknya gak iso nyambut gawe, gak iso kerja. Kadang ono wong njupuk mantu santri dilok-loke tangga. Wong bocah santri kok mbok kayak mantu lho, anakmu dipakani apa? Ora dipakani kitab. Ya dipakani sego, Bro. Lah nek santri cekelane kitab, terus mangane kitab, polisi sing cekelane bedil berarti mangane pistol. Nyatane kuwi yo mangan kacang ngono kok. Izin komandan. Saya berani, beliau ratingnya masih di bawah saya. Kan beliau baru melatih 1 kompol. Saya sudah level di atasnya AKBP kan. Aku kiai bolone polisi. Nah. Kemana sebelah ini lagi opo? Kawan saya itu bintang 2 wakil. Kowe meneng wae ora ngerti urusanku sama beliau. Polisi kan pol-polan yang boleh isi. Tapi walaupun kayak gitu nanti polisi sama kiai itu masuk surganya lebih duluan polisi. Iya. Model lu kok nggak percaya gitu. Mau masuk surga antara kiai sama polisi rebutan. Kata kiai, saya yang duluan, saya yang berjihad, berdakwah di jalan Allah, mengembangkan ilmu Allah, menyebarkan ilmu Allah. Saya harus ke surga duluan. Polisinya diem aja. Kita nanti keputusan karena hakim tertinggi. Polisi kan taat hukum, nggak taat gimana, makanya pelanggaran sekecil apapun harus diteliti. Udah pakai helm, udah bawa STNK, SIM lengkap, gak mau tutup pentil, kena.